Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai matematika kontemporer. Dengan anggota yang pertama Amanda Rahma Pambayun, yang kedua Dewi Yulia Rahmawati, yang ketiga Nur Hasanah, yang keempat Melia Widyastuti. Selanjutnya, mengenai definisi matematika kontemporer akan dijelaskan oleh Dewi Yulia. Definisi matematika kontemporer. Matematika menurut bahasa Yunani disebut dengan mathema yang dapat diartikan sebagai pengetahuan, pemikiran, dan pembelajaran. Kontemporer artinya modern, sehingga matematika kontemporer yaitu matematika modern. Artinya, matematika kontemporer yang sudah berkembang sejak tahun 1850 hingga sekarang ini telah terpengaruh oleh dampak-dampak modernisasi. Matematika modern dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah modern matematik, sedangkan di Amerika dikenal dengan New Mathematics. Lanjut. Perkembangan matematika kontemporer pada abad ke-19. Pada abad ke-19, matematika kontemporer banyak membahas tentang perumusan dari para ilmuwan yang mengemukakan gagasannya dalam berbagai bidang matematika. Pada abad ke-19 ini, banyak tulisan-tulisan yang dibuat dan dipublikasikan oleh para ilmuwan terkait analisisnya. Namun pada masa ini, teori-teori yang dikemukakan para ilmuwan masih dasar seperti definisi, hukum-hukum bilangan, dan simbol bilangan. Dan tokoh di samping ini merupakan salah satu tokoh pada abad 19 ini. Pada abad ke-20, para ilmuwan sudah mulai mengarah pada eksplorasi matematika yang lebih mendalam. Karena pada abad ini matematika lebih fokus kepada postulat dan penyelidikan landasan asal mula matematika dikembangkan. Ilmuwan yang terkenal dengan teoremanya pada masa ini diantaranya yaitu William Burnside pada tahun 1904. Lanjut. Selanjutnya, perkembangan matematika kontemporer pada abad ke-21. Pada abad ke-21, memiliki pengaruh kuat pada perkembangan teknologi dan ekonomi. Masyarakat juga mulai mengaplikasikan ilmu-ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Profesor Dr. Insinyur Gusti Muhammad Hatta, pada abad ke-21 merupakan abad yang paling inovatif. Perubahan yang terjadi juga sangat dahsyat, terutama perkembangan teknologi. Matematika pada abad ke-21 berperan penting untuk ilmu-ilmu lain, seperti sains, IT, ekonomi, dan penentuan cuaca. Karakteristik matematika kontemporer. Matematika kontemporer memiliki ciri utama, yaitu perkembangan teknologi sehingga berpengaruh pada pendidikan. Ya, matematika kontemporer memiliki ciri lain, yaitu pendekatan materi dalam matematika kontemporer menggunakan metode deduktif, yaitu pendekatan melalui logika untuk menarik sebuah konklusi. Materi yang menggunakan metode deduktif, contohnya materi geometri, aritmetika, dan aljabar. Yang kedua, matematika kontemporer sangat memperhatikan ketepatan bahasa yang digunakan. Yang ketiga, penggunaan tanda juga sangat diperhatikan. Yang keempat, matematika sangat memperhatikan struktur, sifat-sifat yang didapat dari penurunan suatu rumus atau hubungan rumus satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, matematika kontemporer dan aritmetika. Aritmetika adalah ilmu hitung yang mempelajari tentang operasi-operasi dasar bilangan, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.
Kini, operasi-operasi dalam matematika sudah banyak berkembang seperti eksponen, logaritma, dan lainnya. Namun, operasi dasar ini dimasukkan ke dalam operasi-operasi yang sudah berkembang. Pada era matematika kontemporer, aritmetika memiliki peran penting dalam bidang sains, perdagangan, dan untuk menguji suatu teori sistem matematika yang diciptakan pada masa itu. Banyak ilmuwan pada abad ke-20 yang menciptakan teori dan metode-metode terkait aritmetika. Para ilmuwan sudah mulai mengarah pada pendalaman aljabar dan analisis, mulai bermunculan berbagai metode seperti sifat-sifat sistem bilangan yang dicetuskan oleh para ilmuwan matematika, seperti Cantor, Dedekind, dan Weierstrass pada tahun 1875. Selain itu, ada Hilbert. Pada tahun 1899, Hilbert memberikan gagasan metode postulat dari pandangan-pandangannya, menyatakan bahwa bilangan, titik, garis, dan sebagainya adalah abstrak murni. Kemudian ada juga Peano mengklasifikasikan bilangan menjadi bilangan rasional, bilangan real, bilangan bulat, dan lainnya. Selanjutnya, matematika kontemporer dan teknologi. Perkembangan teknologi yang luar biasa pada itu adalah diciptakannya komputer. Dalam penciptaan komputer ini diperlukannya kolaborasi antara pakar-pakar ilmu teknik mesin, matematika, dan aritmetika. Berikut ini beberapa cabang ilmu yang ada dalam matematika yang digunakan dalam ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama yaitu logika menjadi bahasa pemrograman, rekayasa perangkat lunak, dan banyak digunakan pada Microsoft Excel. Kedua, kalkulus. Kalkulus dalam komputer untuk membaca bilangan biner atau bilangan yang simbol 0 dan 1 yang ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Diperlukan ilmu kalkulus untuk mencari bilangan biner. Selain itu, kalkulus juga digunakan dalam ilmu lain seperti kedokteran, ekonomi, sains, bisnis, dan lainnya. Ketiga, algoritma. Dalam komputer digunakan untuk menghemat ukuran file yang akan disimpan dengan prinsip segitiga Pascal. Pada abad ke-19 atau pada tahun 1791 sampai tahun 1871, Charles Babbage yang merupakan seorang ahli matematikawan dari Inggris yang dijuluki sebagai Bapak Komputer, dengan bantuan Lady Augusta Ada Lovelace mengembangkan mesin analitis yang dapat menghitung tabel astronomi untuk angkatan laut. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh matematika kontemporer. Yang pertama, Arthur Cayley, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1821 sampai 26 Januari 1895. Yang kedua, Leopold Kronecker, yaitu pada tanggal 7 Desember 1823 sampai 29 Desember 1891. Selanjutnya yaitu Ferdinand George Frobenius, yaitu pada tanggal 26 Oktober 1849 sampai dengan 3 Agustus 1917. Kemudian yang terakhir yaitu Heinrich Martin Weber, yaitu pada tanggal 5 Maret 1842 sampai dengan 17 Mei 1913. Kemudian dari pembahasan kami tentang matematika kontemporer dapat ditarik kesimpulan, yaitu matematika patut dikatakan sebagai warisan budaya, karena sesuai dengan definisi warisan budaya yaitu merupakan peninggalan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
dan sudah berkembang pesat dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi harus menjaga matematika sebagai warisan budaya dengan menjaga sejarah matematika, mempelajari ilmu dengan sungguh-sungguh, mengenalkan matematika kepada masyarakat, serta mengembangkan matematika agar dapat berperan dalam membantu kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan kami mengenai matematika kontemporer. Apabila ada yang ditanyakan atau sanggahan, kami persilakan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.